Aku disuruh menjaga ibu mertuaku yang lumpuh. Tapi ternyata dia hanya berpura-pura untuk menghancurkan rumah tanggaku. Halo besti yang lagi nonton, cerita Amira adalah tempat di mana kisah nyata, drama, dan balas dendam jadi satu. Ngopi cantik di Kecamatan Tempuran. Beli rawon di Surabaya. Cerita Amira bikin penasaran. Kamu dari kota mana? Komen di bawah ya. Aku pikir rumah tanggaku akan baik-baik saja setelah kami menikah dan tinggal mandiri. Tapi semua berubah saat ayah mertua meninggal, dan suamiku meminta ibunya tinggal bersama kami. Katanya karena ibunya sekarang lumpuh dan butuh perawatan. Aku terima dengan ikhlas. Tapi ternyata, itulah awal dari kehancuran perlahan yang tak pernah kuduga. Angin sore itu berhembus pelan, membawa aroma dedaunan basah yang menguar dari halaman belakang. Langit menggantung kelabu, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin segera diungkapkan. Aku berdiri di depan pintu rumah, mengenakan blus sederhana berwarna lembut dan rok panjang berwarna krem. Tanganku menggenggam pintu erat, jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Hari ini, ibu mertuaku akan kembali tinggal bersama kami. Sudah hampir 2 tahun sejak terakhir kali aku menatap wajahnya dari dekat. Wajah seorang wanita yang dulu tegas, kuat, dan angkuh. Dulu ia memilih tinggal di rumah anak sulungnya setelah peristiwa pahit yang menimpa keluarga kami, dan sejak itu, hubunganku dengannya membeku, seolah waktu tak lagi mampu mencairkan kebekuan itu. Mobil sedan putih itu perlahan berhenti di depan rumah. Suamiku keluar terlebih dahulu, berjalan cepat menuju pintu belakang, dan beberapa saat kemudian, di sanalah dia. Ibu mertuaku. Tubuhnya tak lagi tegap seperti dulu. Ia duduk di kursi roda, dibalut selimut tipis berwarna abu, dengan rambut yang memutih dan pipi yang tampak mengerut dan tirus. Tapi bukan itu yang membuatku tercekat. Matanya. Matanya yang dulu tajam dan penuh wibawa kini tampak berembun, berkaca-kaca, namun tetap menyimpan kilat yang sama, kilat penilai yang mengintai dari balik kelelahan tubuhnya. Aku melangkah maju, berusaha tersenyum, walau otot-otot wajahku menegang. Selamat datang, Bu, sapaku lirih, berjongkok di hadapannya, mencoba menyembunyikan kegugupan yang kian menyeruak dari dada. Tangannya terulur lemah menyentuh tanganku. Lembut, tapi dingin. Ibu, rindu, katanya pelan, nyaris seperti bisikan. Suaranya parau, seperti suara daun kering yang terseret angin. Aku tersenyum, mengangguk, menahan air mata yang entah kenapa menggenang di pelupuk. Kami juga rindu ibu. Rumah ini selalu ada untuk ibu kapanpun. Ia hanya mengangguk pelan, lalu memalingkan wajah ke arah taman kecil di samping rumah, seolah sedang menilai apakah bunga-bunga di sana masih dirawat sebaik dulu. Suamiku segera mendorong kursi rodanya masuk ke dalam rumah. Aku berjalan di samping mereka, sesekali mencuri pandang ke wajah lelaki yang dulu kupilih untuk hidup bersamanya, bertahun-tahun lalu. Ia tampak lega, senang, seolah kehadiran ibunya di rumah adalah anugerah yang tak ternilai. Namun di balik senyum dan sapaan hangat itu, hatiku dicekam perasaan aneh. Ada kegelisahan yang sejak pagi menggantung di dadaku. Entah apa, tapi aku tidak bisa menolaknya. Perasaan itu tumbuh seperti benih yang dulu pernah kutanam, dan kini ia mulai bertunas kembali. Sesampainya di ruang tamu, aku membantu menyusun bantal tambahan di sofa, menyiapkan air hangat, dan memastikan bahwa semuanya terasa nyaman baginya. Rumah sudah kutata seindah mungkin. Harum kayu manis dan vanila menyatu di udara. Seperti biasa, karena aku tahu itu aroma favoritnya dulu. Tapi entah kenapa, dia tidak mengomentarinya. Lalu saat itu terjadi. Suamiku mencium kening ibunya dan berkata,
Aku harus kembali ke kantor. Bu, ada rapat penting yang harus aku hadiri. Tapi nanti malam aku pulang cepat. Ya? Ibu mertuaku mengangguk pelan. Pergilah. Aku di sini, baik-baik saja. Aku menatap suamiku, mengantarnya hingga ke pintu, lalu melambai saat mobilnya menjauh dari pekarangan. Detik demi detik berlalu, hingga suara mesin mobil menghilang di kejauhan. Aku menoleh, menutup pintu perlahan. Dan saat aku kembali ke ruang tamu, disitulah segalanya berubah. Ibu mertuaku menatapku. Tapi bukan dengan mata yang tadi berkaca-kaca. Bukan dengan lirih suara yang penuh keletihan. Kini, sorot itu, tajam, dingin, menusuk. Seperti belati yang terselip di balik selimut. Sekujur tubuhku menegang. Aku merasakan udara berubah menjadi dingin meski kipas masih berputar lambat di langit-langit. Aku berdiri terpaku. Tidak tahu harus berkata apa. Tapi dia terus menatapku. Diam, tak berkedip, seperti sedang menelanjangi batinku. Kamu masih di sini, ya? Ucapnya pelan. Tapi di balik pelan itu, aku menangkap nada sarkasme yang samar. Aku tersenyum kaku. Saya memang tinggal di sini, Bu. Ini rumah kami. Ia menghela napas panjang. Kupikir setelah semua yang terjadi, kamu akan pergi dengan sendirinya. Jantungku berdegup kencang. Kupikir aku salah dengar. Tapi tidak. Nada itu nyata. Tatapan itu pun begitu nyata. Apa maksud ibu? Tanyaku nyaris berbisik. Dia mengangkat pandangannya ke foto besar keluarga yang tergantung di dinding. Foto yang diambil beberapa tahun lalu, saat semua masih utuh dan belum ada yang retak. Ia menunjuknya dengan dagu. Lihatlah senyum itu. Senyumanmu, katanya lirih. Kau bisa menipu anakku, tapi tidak bisa menipu mataku. Aku menelan ludah. Saya tidak pernah berniat menipu siapapun, Bu. Dia hanya tersenyum miring. Kita lihat nanti. Kita akan lihat siapa yang sebenarnya jujur, dan siapa yang berpura-pura. Dan saat itu aku sadar, ibu mertuaku mungkin datang dalam keadaan lemah fisik. Tapi pikirannya masih setajam dulu. Ia belum melupakan apapun. Bahkan mungkin, ia belum memaafkan. Dan aku harus siap menghadapi badai yang dibawanya. Badai yang diam-diam menyelinap dalam rumah kami, tepat ketika aku mengira semuanya sudah tenang. Perubahan itu datang perlahan, nyaris tanpa suara. Seperti sehelai debu yang turun di tengah malam, tak kasat mata, tapi lama-lama mengendap menjadi lapisan yang tebal, menutupi permukaan kebahagiaan yang dulu pernah kami miliki. Pada awalnya, aku tak menyadari bahwa suamiku mulai berubah. Atau mungkin, aku memilih untuk tidak menyadarinya. Karena mengakui adanya perubahan berarti mengakui bahwa sesuatu telah bergeser dari tempatnya, bahwa cinta kami tak lagi berdiri di tempat yang sama. Hari-hari berlalu seperti biasa. Setidaknya tampak seperti itu di permukaan. Kami masih tidur di ranjang yang sama, makan di meja yang sama, dan menyebut diri kami, pasangan suami istri. Tapi secara perlahan, yang tersisa dari kami hanya kebiasaan, bukan lagi kedekatan. Suamiku masih memanggilku, sayang, sesekali. Tapi nadanya datar, seperti kata itu hanyalah kewajiban sosial, bukan cerminan kasih yang tulus dari hati. Aku tahu, karena aku bisa merasakannya. Hati seorang istri, tahu kapan suaminya berhenti mencintainya. Awalnya, aku mencoba memaklumi semuanya. Aku menyalahkan pekerjaan, lembur, deadline, kewajiban, dunia luar yang menuntut begitu banyak darinya. Tapi waktu terus berjalan, dan setiap malam yang kulewati terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Ia pulang larut,
dengan mata yang kosong dan wajah yang tak lagi menunjukkan kelembutan. Kadang ia masuk ke kamar tanpa menyapaku sama sekali. Melewati tubuhku seolah aku hanya bayang-bayang, bukan istrinya yang selama ini menunggunya dengan hati penuh harap. Aku pernah mencoba bertanya, dengan suara lembut, dengan hati yang bergetar karena takut. "Mas, kamu kenapa akhir-akhir ini? Terlalu lelah, ya?" Ia menoleh sekilas dari layar ponselnya, lalu menghela napas berat. "Kamu ini terlalu sensitif. Aku cuma capek. Jangan lebay." Hatiku mencelos. Aku hanya ingin tahu keadaannya. Ingin merasa terlibat dalam hidupnya. Tapi setiap kali aku mencoba mendekat, dia menarik diri lebih jauh. Yang paling menyakitkan bukanlah bentakan atau dinginnya sikap. Yang paling menyakitkan adalah ketika aku mulai merasa asing di dalam rumahku sendiri. Ketika keberadaanku tidak lagi berarti. Ketika setiap usaha untuk mencintai hanya berakhir sebagai sesuatu yang sia-sia. Pernah suatu malam, aku memasak masakan kesukaannya, rawon daging, dengan sambal terasi dan kerupuk udang. Kuhias meja makan dengan taplak bersih, kuletakkan bunga mawar putih di tengah meja. Aku bahkan memakai daster terbaikku, menyisir rambutku lurus seperti yang ia suka. Aku menunggu dengan hati yang penuh pengharapan. Pukul 7 lewat. Tidak datang. Pukul 8. Sepi. Pukul 9. Aku mencoba menelepon. Tidak diangkat. Pukul 10 lewat 12 menit. Suara mobil akhirnya terdengar di garasi. Aku berdiri di ambang pintu, menyambutnya. "Mas, rawonnya masih hangat. Aku tungguin dari tadi." Dia hanya memandangku sekilas, lalu berjalan melewatiku begitu saja. "Aku udah makan di luar," katanya singkat, membuka sepatu dengan malas. Tanpa menoleh, tanpa peduli pada meja makan yang sudah kuatur dengan cinta. Tanpa peduli pada waktu dan rasa yang kuhabiskan untuk menyiapkannya. Aku berdiri di sana, seperti patung yang tak dianggap. Suamiku telah pulang ke rumah, tapi hatinya telah tinggal entah di mana. Air mataku jatuh pelan. Tidak mengalir deras seperti sungai, tapi menetes satu persatu. Menyakitkan, karena setiap tetesnya mengandung pertanyaan yang tak terjawab. Apa salahku? Apa aku sudah tidak menarik lagi? Apa cintaku tak cukup? Atau ada orang lain? Malam itu, aku duduk sendiri di ruang makan, memandangi piring-piring yang masih penuh. Kukosongkan semuanya pelan-pelan ke tempat sampah. Tapi rasanya, bukan makanan itu yang terbuang. Yang terasa terbuang justru hatiku sendiri. Hari-hari berikutnya semakin dingin. Ia mulai jarang memelukku, jarang menyentuhku. Bahkan jika tanganku menyentuh tangannya pun, ia hanya menggeser tangannya pelan, seolah aku ini hanya gangguan. Yang paling membuatku hancur adalah ketika dia mulai lebih banyak menghabiskan waktu bersama ibunya. Ya, aku tahu ibunya sedang sakit. Aku tahu dia rindu pada ibunya. Tapi yang aku tidak sanggup terima adalah ketika suamiku mulai membandingkan segalanya. Masakanku, caraku bicara, bahkan caraku duduk dengan ibunya. Coba kamu lihat ibu. Dia itu walaupun duduk di kursi roda, tetap bisa masak, bersihin rumah. Kamu, jalan masih normal, tapi kerjaanmu selalu ada aja yang salah. Aku terdiam. Hanya bisa menunduk. Tak mampu membela diri. Karena bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa aku bukan tidak mampu. Aku hanya kehilangan semangat karena cintanya sudah tidak lagi menjadi pelita. Aku mengingat satu malam ketika kami masih pengantin baru. Ia memelukku erat dari belakang, membisikkan janji-janji sederhana. Aku nggak butuh istri yang sempurna, cukup kamu yang selalu ada. Tapi sekarang, keberadaanku seperti tak dianggap.
Aku masih di sini, tapi rasanya seperti hantu. Ada, tapi tak terlihat. Dan setiap kali aku menatap wajahnya saat tidur, aku bertanya-tanya dalam hati, apakah masih ada sisa cinta di sana? Atau semua sudah habis? Sudah terkikis waktu, dan mungkin oleh orang lain? Aku tidak tahu. Yang ku tahu, aku mulai kehilangan bukan hanya dia, tapi juga diriku sendiri. Pagi itu seharusnya berjalan seperti biasa. Aku sudah bangun sejak subuh, menyiapkan sarapan dengan hati-hati seperti hari-hari sebelumnya. Aku tahu, ibu mertua masih belum terlalu pulih. Sejak ia tinggal bersama kami, semua menjadi lebih rumit, lebih berhati-hati. Tapi aku mencoba. Aku berusaha semampuku untuk membuat semuanya terasa nyaman. Walau aku tahu, sikap dinginnya padaku tak pernah benar-benar mencair. Aku membuatkan susu hangat untuknya, seperti biasa. Susu rendah lemak, dituang ke dalam cangkir putih kesayangannya. Aku menyalakan air, menimbang takaran susu bubuk sesuai aturan dokter, dan mencampurkannya perlahan. Tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang aneh. Aku tahu persis apa yang kulakukan. Tanganku gemetar bukan karena takut salah, tapi karena sudah terlalu sering merasa tak pernah cukup baik di matanya. Setelah itu, aku membantunya duduk di kursi roda, meletakkan cangkir di meja kecil di samping tempat tidurnya. Dia tidak menatapku, hanya melirik sebentar, lalu berpaling ke jendela. Aku tersenyum tipis, mencoba sabar. Seperti biasanya. Tapi tak lama setelah aku kembali ke dapur, kudengar suara ibu mertua berteriak. "Ini susu apa? Kenapa asin begini? Kau mau bunuh aku, ya?" Aku terdiam. Nafasku tercekat. Suara kursi roda bergeser, dan detik berikutnya aku sudah mendapati suamiku berlari ke kamar ibunya. Aku menyusul, dengan jantung berdebar, penuh tanya. "Ada apa ini?" Ibu mertua menunjuk cangkir itu dengan wajah panik dan jijik. Dia yang buat susunya. Rasanya asin. Ada garam. Aku gak bohong. Aku membeku di ambang pintu. Mataku bergeser ke cangkir yang masih mengepul itu, lalu ke wajah suamiku. Dia memandangku tajam, seperti sedang menilai sesuatu. "Apa ini benar, Alia?" tanyanya datar. Aku menggeleng, terguncang. "Mas, aku nggak mungkin. Aku tahu jelas tadi. Aku cuma buat seperti biasa. Nggak ada garam, Mas, sumpah." "Ibu gak mungkin bohong," katanya cepat. "Ibu sakit, lumpuh, mana mungkin dia bisa akting atau ngarang." Deh. Ucapannya menusuk seperti jarum tajam ke dadaku. Jadi, meskipun aku berdiri di sini, dengan seluruh tubuh bergetar karena kaget dan takut, dengan mata yang menatapnya penuh kejujuran, dia tetap memilih untuk percaya pada ibunya. Bukan aku? Hatiku seperti diiris. Perih. Bukan hanya karena tuduhan itu, tapi karena orang yang kucintai, yang seharusnya paling mengenalku, memilih percaya pada orang lain. Aku melangkah maju, menahan air mata yang mulai mengumpul. "Mas, aku bersumpah atas nama Tuhan. Aku nggak mungkin nyakitin ibu. Apalagi dengan cara kayak gini." Suamiku menghela napas panjang, lalu berkata, "Aku nggak tahu lagi harus percaya siapa. Itu lebih menyakitkan daripada jika ia langsung menuduhku." Aku menatapnya tak percaya. "Mas, kita ini suami istri. Kamu tahu siapa aku. Kamu tahu aku bahkan rela begadang ngurusin ibu. Aku cuma pengen kita damai, Mas. Tapi kalau kamu sendiri ragu sama aku harus gimana?" Dia tidak menjawab, hanya menunduk, lalu memalingkan wajah. Seketika itu juga, aku merasa seperti bayangan.
tapi tak dianggap. Bernapas, tapi tak terdengar. Jantungku masih berdetak, tapi ada sesuatu di dalam diriku yang mati. Malamnya, aku duduk sendiri di dapur. Aku melihat cangkir yang tadi pagi digunakan untuk susu itu. Masih ada sisa cairan putih, dan aku berani bersumpah. Itu bukan karena aku. Aku tahu apa yang kulakukan. Tapi siapa yang akan percaya? Apa mungkin ibu mertua sengaja melakukannya? Atau ada seseorang yang menambahkan garam itu saat aku meninggalkannya sebentar? Pikiran-pikiran buruk mulai menyerbu. Aku merasa seperti sedang berada di dalam rumah yang bukan milikku. Rumah ini bukan rumah. Ini medan perang. Dan aku tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memusuhiku. Saat tengah malam, saat semua sudah tidur, aku duduk di depan cermin. Menatap wajahku sendiri. Mata yang bengkak, kulit yang pucat, hati yang hancur. Aku bertanya dalam hati, sampai kapan aku akan terus bertahan di rumah ini, yang bahkan tidak percaya aku bisa mencintai tanpa niat menyakiti. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai menanamkan benih ragu. Ragu pada rumah ini, ragu pada cinta yang pernah kupikir akan menyelamatkanku. Karena jika cinta tak lagi memberi ruang untuk percaya, lalu apa yang tersisa? Aku tak pernah keberatan untuk melayani. Selama bertahun-tahun, aku terbiasa bangun lebih pagi daripada matahari, menyiapkan kebutuhan rumah, memasak sarapan, mencuci baju, menyapu lantai, bahkan mengurus taman kecil di halaman belakang. Itu sudah seperti bagian dari hidupku, bukan sekadar kewajiban sebagai istri. Tapi sejak ibu mertua tinggal bersama kami, semua berubah. Bukan sekadar tugas rumah tangga yang bertambah, tapi cara dia memandangku, seolah aku bukan menantu, bukan bagian dari keluarga, bahkan bukan manusia. Lebih mirip seperti pembantu tak bergaji. Jam 4 pagi, alarmku berbunyi. Belum sempat aku membuka mata sepenuhnya, terdengar suara ketukan keras di pintu kamar. Tok, tok, tok. Istri kok bangunnya siang. Subuh aja belum siap airnya. Aku menggigit bibirku, menahan jawaban yang ingin sekali meluncur. Ini bukan hari pertama. Sudah berbulan-bulan seperti ini. Kadang aku ingin mengingatkannya, bahwa aku juga manusia. Bahwa aku juga punya tubuh yang lelah dan hati yang bisa terluka. Tapi setiap kali aku mencoba berbicara, jawabannya selalu sama. Jangan banyak alasan. Kamu cuma istri, bukan tamu. Wajarnya kerja. Ibu kamu ngajarin apa sih? Kalimat itu menghantam jantungku setiap kali dilontarkan. Ibu kandungku. Perempuan tua yang kini tinggal jauh di kampung, yang setiap malam mendoakanku dalam sujudnya, tiba-tiba ikut dibawa masuk dalam amarahnya. Hanya karena aku terlalu letih untuk membantah. Pagi-pagi, aku menyiapkan air hangat, membawanya ke kamar ibu mertua. Tapi belum sempat kuserahkan handuk, dia sudah menggerutu. Airnya terlalu panas. Apa kamu pengen kulitku melepuh? Lalu ketika kuseduh tehnya, dengan madu dan perasan jeruk nipis seperti biasa, dia mencecap satu teguk dan mengernyit. Ini bukan madu yang biasa. Apa kamu sengaja mau bikin aku makin sakit? Aku ingin menangis. Tapi tidak bisa. Karena jika aku menangis, dia akan berkata, nangis lagi. Nangis terus. Kalau gak sanggup, keluar aja dari rumah anakku. Padahal rumah ini adalah rumahku juga. Rumah yang dulu kami bangun bersama dari hasil kerja keras bertahun-tahun. Tapi kini, aku merasa seperti pengunjung yang tak diundang. Tiap sudutnya menjadi saksi dari siksaan batin yang tak tampak di mata siapapun. Pekerjaan rumah tak pernah habis. Pagi masak, siang cuci baju,
Sore belanja ke pasar, malam menyetrika. Dan saat semua tertidur lelap, aku masih terjaga. Membersihkan dapur, mengepel lantai, memastikan tidak ada satupun yang bisa dijadikan alasan untuk mencaci makiku esok hari. Kadang tubuhku berguncang karena terlalu letih. Pernah suatu malam aku pingsan di dapur. Saking lelahnya. Tapi yang kudapat hanyalah ejekan keesokan harinya. Kamu pura-pura sakit ya? Biar bisa tidur lebih lama? Aku tak menjawab. Untuk apa? Kata-kataku tak pernah cukup penting. Kehadiranku hanya dihitung jika ada yang salah. Tidak lebih. Pernah aku mengadu pada suamiku. Dengan hati-hati, dengan suara bergetar, aku mencoba membuka isi dadaku. Mas, aku capek. Aku cuma minta kamu dengerin. Ibu, terlalu keras padaku. Aku bangun paling pagi, tidur paling malam. Tapi setiap kali aku salah sedikit, aku langsung disalahkan seolah aku ini. Udah, jangan lebay, potongnya cepat. Ibu itu gak pernah minta macam-macam. Kamu aja yang terlalu perasa. Lagi pula, kamu kan cuma istri. Ya wajar kalau kamu ngurus semuanya. Cuma istri. Dua kata yang entah kenapa membuatku merasa lebih hina daripada pelayan. Cuma istri? Jadi semua pengorbananku, semua air mata, semua luka hati, hanya cukup dihargai dengan kata wajar? Malam itu aku tidur sambil memeluk bantal yang basah karena air mata. Aku menggigit bibirku agar tak mengeluarkan suara. Aku tak ingin anak-anakku mendengarku menangis. Aku ingin mereka tetap melihatku sebagai ibu yang kuat. Tapi dalam hati, aku mulai bertanya, sampai kapan aku bisa bertahan? Tubuhku bisa kupaksa untuk terus bergerak. Tapi hatiku sudah mulai koyak. Aku bukan robot. Aku bukan boneka. Aku bukan istri dari batu. Aku punya batas. Dan aku mulai mendekati batas itu. Hari itu pagi masih malu-malu membuka cahaya saat aku sedang memilih sayur di gerobak depan rumah. Ibu Rani, tukang sayur langgananku, menyapa seperti biasa. Senyumnya hangat, tapi matanya tampak ragu-ragu. Seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi takut menyinggung. Bu Alia, daun singkongnya masih muda ini, bagus buat ibu mertua, ya? Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Kasihan, makanya udah harus dijaga sekarang. Dia tertawa kecil, tapi kemudian menatapku agak serius. Maaf, Bu, saya tanya ya, ibu mertua ibu itu memang lumpuh, kan? Maksud saya, dia nggak bisa jalan. Aku mengernyit, kaget dengan pertanyaannya yang tiba-tiba menyentuh luka. Iya, Bu memang. Kenapa ya? Ibu Rani ragu sejenak, lalu membetulkan posisi kerudungnya sambil berkata pelan, seperti takut ada yang mendengar. Soalnya kemarin saya lewat gang belakang, waktu nganterin pesanan ke rumah Bu Uli. Saya lihat, ada perempuan tua pakai daster warna biru berdiri di taman belakang rumah ibu. Lagi motong-motong bunga. Rambutnya panjang. Dari belakang, mirip banget sama ibu mertua ibu. Aku terdiam. Jantungku tiba-tiba berdetak lebih cepat. Daster biru. Taman belakang. Memetik bunga. Bukan sekali dua kali ibu mertuaku mengenakan daster itu. Itu daster favoritnya. Tapi, berdiri, sendirian, tanpa kursi roda, aku mencoba tersenyum, walau bibirku terasa kaku. Ah, mungkin ibu salah lihat. Kali ya, bisa jadi pembantu tetangga atau siapa gitu yang lagi lewat. Ibu Rani tersenyum canggung, seperti sadar sudah membangkitkan sesuatu yang tak seharusnya diungkit. Iya, bisa jadi juga, ya. Maaf loh, Bu.
Saya nggak ada maksud apa-apa. Aku mengangguk. Nggak apa-apa, Bu. Makasih, ya, sayurnya. Tapi sejak Ibu Rani pergi, pikiranku tak lagi tenang. Ada sesuatu yang menggelitik di benakku, seperti benang kusut yang tak bisa kuurai. Seharusnya aku mengabaikannya, menganggapnya hanya kesalahpahaman biasa. Tapi tidak. Hati kecilku, yang selama ini selalu kubungkam karena takut dianggap berprasangka, berbisik lirih. Bagaimana kalau itu benar? Aku pulang ke dapur, membawa kantong belanjaan. Tapi pikiranku jauh melayang. Aku menatap taman belakang dari jendela kecil dekat wastafel. Taman itu kecil, hanya beberapa meter persegi. Di sanalah ibu mertua sering duduk di pagi hari, menatap bunga-bunga yang sedang mekar. Tapi selama ini, selalu di kursi roda. Aku menunggu kesempatan. Menunggu hari di mana aku bisa memerhatikan tanpa ketahuan. Dan kesempatan itu datang 2 hari kemudian. Aku pura-pura keluar belanja, lalu kembali diam-diam melalui pagar samping. Dari celah pagar belakang, aku mengintip taman. Jantungku berdentam begitu keras, sampai rasanya bisa terdengar keluar. Di tengah taman itu, berdiri sesosok tubuh kurus dengan daster biru lusuh berdiri. Punggungnya sedikit membungkuk, tapi tangannya lincah memetik bunga mawar merah yang tumbuh liar di sisi pagar. Aku menutup mulutku dengan tangan. Dunia seakan berputar. Dia bisa berdiri. Ibu mertua, tidak lumpuh. Kakiku bergetar. Rasanya seperti dihantam oleh badai yang selama ini tak terlihat. Seluruh keyakinan yang selama ini kupegang hancur berkeping-keping. Aku teringat semua peristiwa beberapa bulan terakhir. Tuduhan, fitnah, sikap dingin, bahkan bentakan suami yang selalu membelanya mati-matian. Semuanya mulai masuk akal. Tanganku mengepal, tapi hatiku lebih dahulu pecah. Aku berjalan perlahan kembali ke pintu dapur, dan menutupnya tanpa suara. Air mataku jatuh satu persatu, bukan karena marah, tapi karena kecewa yang tak tertampung kata. Aku tak gila, aku tak mengada-ada. Selama ini, aku hanya terlalu baik untuk menuduh. Tapi hari ini, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia berdiri. Dia bisa berjalan. Semua yang terjadi adalah sandiwara. Dan aku, selama ini aku adalah penontonnya. Bahkan mungkin, korban utamanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, aku akan melakukan hal ini. Memasang kamera kecil di rumahku sendiri. Di sudut yang sunyi dan tak terlihat. Bukan untuk mencuri, bukan untuk mencelakai, tapi untuk mencari kebenaran yang sudah terlalu lama ditutup kabut manipulasi dan pura-pura. Tangan ini gemetar saat kupasang kamera kecil itu. Tersembunyi di balik vas bunga hias yang terletak di rak pojok ruang belakang, ruang yang sering kulewati tapi tak terlalu diperhatikan. Tepat menghadap kursi rotan tempat ibu mertua biasa duduk menghadap taman. Kamera itu kecil, nyaris tak kasat mata. Tapi cukup tajam untuk menangkap gerakan. Aku pasang bukan karena benci. Tapi karena terlalu banyak pertanyaan yang tak berjawab. Terlalu banyak luka yang kubungkam hanya demi menjaga perdamaian semu. Aku hanya ingin tahu, apakah aku benar-benar sudah dibohongi? Atau ini hanya hasil dari kelelahan emosionalku selama ini? Beberapa hari aku diam. Menyimpan rahasia itu sendiri. Tak ada yang tahu. Bahkan suamiku. Aku terus menjalani hari seperti biasa. Membuat sarapan. Mengantar anak sekolah. Menyapu. Mengepel. Membersihkan kamar ibu mertua. Menerima bentakan, sindiran, dan tatapan mencurigakan. Aku diam. Aku tampak sabar. Tapi diam-diam, tiap malam saat semua tidur,
Aku membuka rekaman kamera kecil itu lewat ponselku. Dan pada malam ketiga, aku melihatnya. Ibu mertua berdiri dari kursinya. Perlahan, tanpa ragu. Ia berjalan ke meja kecil, mengambil gunting taman, lalu melangkah keluar ke arah taman belakang. Tidak pincang, tidak tertatih. Kakinya kokoh, langkahnya mantap. Seolah tak pernah mengalami lumpuh sedikit pun. Tanganku langsung menutup mulut. Napasku memburu. Mataku memanas. Dalam video itu, dia memotong satu tangkai mawar merah, mencium aromanya sambil tersenyum. Lalu duduk kembali di kursi, dan saat langkahku terdengar di kejauhan dari dapur, dia cepat-cepat kembali dalam posisi diam, menyandarkan tubuhnya seperti lemah dan tak berdaya. Air mataku mengalir. Bukan karena kaget semata, tapi karena hancur. Hancur menyadari bahwa selama ini, aku dipermainkan. Aku dijadikan pelayan atas dasar rasa iba palsu. Aku dimarahi, dijatuhkan, dituduh, demi mempertahankan kebohongan yang bahkan tak berperi kemanusiaan. Malam itu aku duduk sendiri di dapur, menatap ponselku tanpa berkedip. Putaran video itu kuulang-ulang, berharap bahwa ada kemungkinan aku salah. Tapi tidak. Gambar itu terlalu nyata. Terlalu jelas. Aku ingat setiap luka yang pernah dia buat. Saat dia menumpahkan susu dan menuduhku berniat meracuninya. Saat dia berteriak hanya karena aku lupa menaruh sendok di sisi kanan piring. Saat dia menangis pura-pura di depan suamiku, menuduhku menelantarkannya. Dan suamiku, dia selalu berpihak padanya. Tanpa ragu. Tanpa pernah benar-benar bertanya padaku. Tanpa pernah menyelami rasa lelah yang kusimpan sendiri. Tapi sekarang aku punya bukti. Bukti bahwa aku bukan gila. Bukan berlebihan. Aku hanya korban dari skenario yang kejam. Esok harinya, saat semua sarapan dalam diam, aku menyuguhkan teh seperti biasa. Aku melihat ibu mertua dengan wajahnya yang tenang dan sok rapuh, menopang tubuh di kursi rodanya seperti biasa. Aku duduk pelan, lalu menatapnya dalam. Lama, tak berkedip. Dia tampak risih. Kenapa lihat-lihat begitu, kamu? Aku tersenyum pelan. Nggak apa-apa, Bu. Saya cuma penasaran. Penasaran apa? Dia menaikkan alis. Penasaran gimana caranya orang lumpuh bisa berdiri, jalan ke taman, petik bunga, terus duduk lagi seolah-olah nggak pernah bergerak. Dia diam. Matanya sedikit membesar. Tapi cepat-cepat dialihkan. Aku menatap lebih tajam. Saya cuma penasaran. Tapi tenang aja, Bu. Sekarang saya udah nggak penasaran lagi. Soalnya saya lihat sendiri rekamannya. Untuk pertama kalinya, wajah ibu mertua pucat. Benar-benar pucat. Tangannya yang biasanya gemetar justru diam membeku. Apa maksud kamu? Aku tersenyum kecil, tapi getir. Nggak apa-apa, Bu. Saya nggak akan ngadu sama siapa-siapa. Saya cuma mau lihat berapa lama kebohongan bisa bertahan kalau yang dibohongi udah tahu kebenaran. Dia tak menjawab, hanya diam. Tapi sorot matanya tak lagi dingin. Kini panik, terpojok. Dan di saat itu, aku tahu, permainannya sudah mulai retak. Malam itu, aku duduk sendiri di pojok kamar, memeluk lutut sambil memandangi layar ponsel yang terus memutar ulang rekaman dari kamera kecil itu. Detik demi detik bergulir, dan mataku tak berkedip. Di layar, tampak dengan sangat jelas, ibu mertua yang selama ini mengaku lumpuh, berdiri. Bukan hanya itu, dia berjalan ke arah dispenser, membuka penutup galon, dan dengan kedua tangannya yang tampak kuat, mengangkat galon air yang baru dari lantai ke atas dispenser. Dengan tubuh kurusnya,
Dengan langkah yang tak menunjukkan sedikit pun kelemahan. Tanganku gemetar. Jantungku berdebar tak karuan. Tapi bukan karena takut, melainkan karena seluruh pertanyaan yang selama ini membunuhku pelan-pelan terjawab. Air mataku menetes satu persatu, jatuh ke lutut yang kupeluk erat. Tapi bukan karena kaget, bukan karena terkejut. Aku menangis karena aku benar. Tangisku bukan tangis lega, tapi tangis pilu. Tangis perempuan yang selama ini dihantui keraguan. Tangis seorang istri yang dianggap terlalu sensitif. Seorang menantu yang selalu dianggap kurang sabar. Seorang perempuan yang terlalu sering mempertanyakan dirinya sendiri. Padahal yang salah bukan dia. Selama ini aku menyalahkan diri sendiri. Saat ibu mertua menuduhku kasar, aku diam. Saat dia mengadu ke suamiku bahwa aku membentaknya, aku menunduk. Meski aku tahu aku tak pernah melakukannya. Aku mulai meragukan kewarasanku sendiri. Mungkin aku memang terlalu keras. Mungkin aku memang tidak cukup baik. Tapi malam ini semua itu hancur. Aku melihat dengan mata kepala sendiri bahwa semua derita itu bukan kesalahpahaman, bukan ketidaksengajaan, tapi pilihan. Pilihan seorang wanita yang memilih berpura-pura lumpuh untuk memenjarakanku dalam rasa bersalah dan ketakutan. Aku mengingat-ingat semua luka yang sudah dia goreskan ke hatiku. Saat dia menjatuhkan dirinya ke lantai, lalu menjerit seperti korban, padahal aku hanya lewat membawa cucian. Saat dia menumpahkan kuah panas ke kakinya, lalu menuduhku tak peduli karena tak segera menolong, padahal aku sedang menidurkan anakku yang sedang sakit. Saat dia membuat suamiku percaya bahwa aku tak punya empati, bahwa aku bukan istri yang baik. Malam itu, aku biarkan diriku menangis. Bukan air mata lemah, tapi air mata yang mengalir dari kebenaran yang menyakitkan. Aku memeluk diriku sendiri. Tak ada yang tahu, tak ada yang membela. Tapi untuk pertama kalinya, aku percaya pada diriku sendiri. Aku bukan gila. Aku bukan lebay. Aku bukan menantu jahat. Aku hanya seorang istri yang selama ini dibungkam oleh kebohongan. Pagi harinya, aku memasak seperti biasa. Menyuguhkan teh untuk ibu mertua dengan tangan yang tenang, meski dadaku menyimpan badai. Dia duduk di kursi rodanya seperti biasa, dengan wajah lemah dan lirih. Kamu masaknya lama sekali. Apa kamu sengaja mau bikin saya makin sakit? Katanya dingin. Aku hanya tersenyum tipis. Maaf ya, Bu. Tangan saya agak pegal. Mungkin nanti galonnya saya minta tolong ibu angkat sendiri aja, ya? Kayaknya ibu lebih kuat dari saya. Dia menatapku. Terkejut. Panik. Tapi tak berkata apa-apa. Matanya berkedip cepat, lalu pura-pura batuk pelan dan menunduk. Aku tahu, dia takut. Aku melangkah pergi ke dapur. Tapi sebelum pergi, aku menoleh dan berkata pelan, tapi tajam. Lucu ya, Bu, betapa kuatnya manusia berpura-pura. Tapi kamera tidak pernah pura-pura. Kamera hanya menunjukkan apa yang benar. Dia pucat. Tangannya mencengkeram lengan kursi. Tapi bibirnya tak mampu menjawab satu pun kata. Hari itu, aku merasa bukan lagi sebagai korban. Hari itu, aku mulai berdiri. Kebenaran yang kupikir akan menyelamatkanku, ternyata justru membuatku terjatuh lebih dalam. Hari itu, sore menjelang malam, ketika aku duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangan. Nafasku berat, tapi tekadku bulat. Aku menunggu suamiku pulang dari kantor. Ada sesuatu yang harus kutunjukkan. Sesuatu yang selama ini kusembunyikan demi menjaga harga diri keluarga ini. Tapi aku tak sanggup lagi memendamnya sendiri. Bukti itu harus bicara. Pukul 7 malam, ia tiba. Wajahnya lelah.
Kemeja abu-abu yang ia kenakan terlihat kusut, rambutnya sedikit acak. Tapi aku tak peduli pada semua itu. Aku hanya ingin satu hal malam itu, kebenaran diakui. Mas? Panggilku lirih saat ia meletakkan tas kerjanya. Kenapa? Tanyanya sambil berjalan ke arah meja makan. Aku mau bicara. Sebentar aja. Ia menoleh. Menatapku sekilas. Nanti aja, ya. Aku capek. Aku menahan napas. Tolong. Ini penting. Bang. Dia menghela napas berat, lalu duduk di kursi seberangku. Cepatlah. Aku lapar. Tanganku sedikit gemetar saat kubuka galeri video. Kuputar satu file. Video rekaman malam itu, saat ibu mertuaku bangkit dari kursi, berjalan sendiri ke taman, lalu kembali duduk pura-pura lumpuh. Tanpa suara, hanya visual. Tapi cukup jelas untuk mematahkan segala kebohongan. Aku menatapnya. Matanya memicing, menatap layar ponsel. Video selesai dalam 1 menit. Beberapa detik kemudian, ia mendongak. Tatapannya dingin. Datar. Ini apaan? Suaranya pelan. Tapi ada nada berbahaya di sana. Itu bukti. Bukti bahwa ibu selama ini manipulasi. Teriaknya tiba-tiba, membanting ponsel ke meja. Aku tersentak. Kamu edit video ini, ya? Kamu pikir aku bego? Ini hasil rekayasa kamu, kan? Aku membeku. Napasku tercekat. Mas, aku nggak pernah bisa ngedit video. Aku bahkan nggak ngerti caranya. Kamera itu aku pasang karena aku merasa ada yang aneh. Aku cuma pengen tahu yang sebenarnya. Matanya menyala. Kamu ini gila ya? Dia itu ibu aku. Dia sudah tua. Sakit-sakitan. Dan kamu tega banget memata-matai dia kayak penjahat. Aku nggak memata-matai. Bisikku tertahan. Aku cuma, selama ini aku merasa aku yang disalahkan terus. Aku dijelek-jelekin. Aku dituduh ini itu. Aku. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Aku terhuyung. Bibirku terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Pandanganku kabur oleh air mata. Mulut kamu itu terlalu lancang. Udah keterlaluan, bentaknya. Kamu mau hancurin hubungan aku sama ibu sendiri? Mau bikin dia kelihatan kayak penipu? Demi apa? Supaya kamu jadi korban? Aku memeluk wajahku. Pipiku panas. Tapi yang lebih perih adalah pengkhianatan yang baru saja terjadi. Aku pikir dia akan berpihak padaku. Aku pikir setidaknya dia akan bertanya, menyelidiki, atau ragu sedikit saja. Tapi tidak. Dia memilih untuk membabi buta. Ibu mertuaku muncul dari balik tangga. Menatap kami dengan wajah polos penuh kepura-puraan. Ada apa? Nak? Kenapa suara kamu keras begitu? Suamiku menoleh. Nggak apa-apa, Bu. Istrimu aja yang mulai gila. Aku menatap wanita itu. Pandangan kami bertemu. Dan untuk pertama kalinya, dia tersenyum kecil. Sebuah senyum tipis menang. Malam itu, aku tak tidur di kamar. Bahkan tak boleh masuk rumah. Suamiku membanting pintu setelah melemparkan sehelai selimut ke arahku. Tidur di luar sana. Daripada kamu bikin masalah lagi. Biar kamu tahu rasa. Aku terduduk di teras, beralaskan ubin dingin dan selimut tipis. Angin malam menusuk sampai ke tulang. Tapi yang paling menusuk adalah kenyataan bahwa kebenaran tak selalu menyelamatkan. Kadang, kebenaran justru membuatmu kehilangan segalanya. Aku menangis diam-diam. Menyeka air mata dengan ujung selimut. Tak ada yang peduli.
Tak ada yang mendengar. Dan di saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar sendirian. Dulu, aku percaya bahwa diam adalah emas. Bahwa menjadi sabar adalah jalan menuju kedamaian. Aku pernah percaya bahwa dengan mencintai sekuat mungkin, aku bisa melunakkan hati siapapun, termasuk hati seorang ibu mertua yang tak pernah benar-benar menerimaku, dan suami yang hatinya kini tak lagi bisa kuakses seperti dulu. Tapi malam itu, ketika aku dibiarkan tidur sendirian di lantai teras yang dingin, diselimuti angin malam yang menusuk tulang dan rasa malu yang menampar nurani, sesuatu dalam diriku pecah. Bukan hatiku, karena itu sudah lama remuk. Tapi keyakinanku bahwa kesabaran bisa menyelamatkan semuanya. Dan di tengah sepi malam yang hanya ditemani suara jangkrik dan nyala lampu gang yang temaram, aku bersumpah pada diriku sendiri. Aku tidak akan jadi korban selamanya. Mereka pikir aku lemah karena diam. Mereka pikir aku kalah karena tidak melawan. Tapi mereka lupa satu hal, diamku sedang menyiapkan perang. Bukan perang dengan teriakan. Bukan perang dengan kekerasan. Tapi perang paling berbahaya, perang dengan bukti dan akal sehat. Keesokan paginya, aku tetap bangun paling pagi. Wajahku tampak seperti biasa. Tak ada air mata. Tak ada sisa luka di pipiku, meski semalam suamiku menamparku seperti musuh. Aku tetap menyiapkan sarapan. Menyeduh teh untuk ibu mertua. Menyapu halaman depan. Semua seperti biasa. Tapi dalam hatiku, aku mulai menyusun peta balas dendamku. Dan langkah pertama adalah mencatat semuanya. Di bawah kasur tempatku tidur, kusembunyikan sebuah buku tulis sederhana berwarna coklat. Tak ada yang istimewa dari bentuknya. Tapi halaman-halamannya menjadi saksi bisu dari neraka yang kualami. Hari demi hari, aku mulai menulis. Dengan telaten. Dengan rapi. Aku catat tanggal, jam, kejadian, dan kalimat yang diucapkan ibu mertua maupun suamiku. Bahkan aku menuliskan ekspresi wajah mereka, nada suara, dan bagaimana perasaanku saat itu. Semua detail kutulis, seolah aku sedang menulis novel tragis tentang kehidupanku sendiri. Tapi ini bukan fiksi. Ini adalah kenyataan paling pahit yang harus kubawa tidur setiap malam. Langkah kedua adalah memperluas pengawasan. Kamera kecil yang pertama kutaruh di ruang belakang kini bukan satu-satunya. Diam-diam, aku membeli 2 kamera tambahan dari toko daring, dengan pengiriman tanpa nama. Kamera-kamera itu kutaruh di dapur, ruang tamu, dan lorong menuju kamar ibu mertua. Letaknya tersembunyi, satu di balik vas bunga, satu di bawah ambalan, satu lagi di balik tirai. Aku memastikan tidak ada satupun yang menyadarinya. Dan setiap malam, setelah rumah sunyi, aku memindahkan rekamannya ke flash disk dan menyimpan salinannya di tempat aman, di rumah seorang sahabat lamaku yang kini tinggal di seberang kota. Aku belajar diam-diam. Tentang hukum. Tentang hak perempuan. Tentang kekerasan rumah tangga yang tak selalu berupa pukulan, tapi juga berupa kalimat merendahkan, ancaman tersembunyi, hingga perlakuan tidak adil yang terus-menerus. Aku belajar bahwa kekerasan bisa hadir dalam bentuk diam yang menghukum, dalam bentuk tatapan yang menghina, dalam bentuk pengabaian sistematis terhadap harga diri seseorang. Aku mulai menyusun daftar saksi potensial. Seorang tetangga yang pernah melihat ibu mertuaku berdiri memetik bunga di taman. Seorang kurir yang pernah mendengar ibu mertua memaki aku di depan rumah. Seorang tukang sayur yang pernah bertanya dengan polos, "Mbak, itu ibu mertua beneran lumpuh ya? Kok saya lihat kemarin dia lagi berdiri nyapu?" Dulu aku hanya mengangguk dan tersenyum kaku. Tapi sekarang, aku mulai mendekati mereka satu-satu. Menyimpan nomor mereka. Membuat mereka nyaman. Perlahan,
Kutarik simpati mereka, bukan dengan air mata, tapi dengan cerita yang tenang dan masuk akal. Langkah selanjutnya, aku butuh sekutu. Dan aku menemukannya dalam sosok Mbak Sinta, seorang pengacara perempuan yang kutemui lewat forum daring. Kami bertemu diam-diam di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Aku datang dengan hoodie lusuh dan kacamata gelap. Tak ada yang tahu siapa aku. Tapi saat aku duduk dan membuka semua cerita serta bukti rekaman, ekspresinya berubah serius. "Bukti kamu kuat," katanya lirih. "Tapi kamu harus sabar. Kita tidak bisa langsung maju. Kita harus tunggu waktu yang tepat. Karena begitu kamu melangkah, kamu harus siap kehilangan segalanya." Aku menatapnya dengan mata berkaca. Aku sudah kehilangan banyak, Mbak. Harga diri, rasa aman, kepercayaan. Mungkin tinggal nyawaku yang belum mereka ambil. Ia menggenggam tanganku. "Kalau begitu, kita akan berjuang. Bukan cuma untuk kamu, tapi untuk semua perempuan yang pernah dipaksa diam dalam rumah yang mestinya melindungi." Hari-hari berikutnya, aku hidup dalam dua dunia. Yang satu, dunia penuh sandiwara, di mana aku tetap dianggap budak rumah oleh ibu mertua, dan istri tak berguna oleh suamiku. Di dunia itu, aku tersenyum, menunduk, dan pura-pura tak mendengar hinaan mereka. Yang satu lagi, adalah dunia pergerakan sunyi, di mana aku mencatat, merekam, menyimpan, merencanakan. Aku bukan lagi Alia yang dulu. Aku bukan lagi perempuan yang hanya berharap suaminya berubah. Aku adalah Alia yang sedang membangun jalan keluar, bukan dengan teriakan, tapi dengan kebenaran yang tak bisa mereka sangkal. Aku tahu hari itu belum tiba. Hari saat aku akan menunjukkan semuanya. Rekaman, tulisan, saksi, data. Tapi aku bersumpah, ketika hari itu datang, bukan aku yang akan berlutut, tapi mereka. Hari itu, rumah mertua dipenuhi wajah-wajah yang dulu akrab, kini terasa asing. Bau masakan khas keluarga menyebar dari dapur, bercampur dengan suara tawa dan percakapan dari ruang tamu. Di sana, duduk para paman, bibi, sepupu, dan kerabat jauh yang jarang datang kecuali untuk acara besar seperti ini, perayaan ulang tahun pernikahan mertua. Aku, seperti biasa, menjadi bayangan di tengah keramaian. Berdiri di sudut ruang, membawa nampan kue dan teh, dengan senyum tipis yang kupaksakan agar tampak wajar. Tapi dalam hatiku, jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya. Karena aku tahu, hari ini akan ada sesuatu. Dan firasat itu benar. Semua terjadi dalam hitungan detik. Saat suasana sedang ramai, tawa mengisi ruang tamu, dan anak-anak kecil berlarian di karpet tiba-tiba terdengar suara benturan keras. Buk! Semua orang menoleh. Dan di sana, di tengah keramaian itu, ibu mertuaku terjatuh dari kursi rodanya. Tubuhnya terhempas ke lantai, tangannya menahan bagian pinggang, dan wajahnya meringis seolah menahan sakit. "Oh, ya Allah! Mamah kenapa?" Suamiku berlari mendekat. Aku berdiri kaku, tak bergerak, tak tahu harus bereaksi seperti apa. Karena aku tahu pasti, itu bukan kecelakaan. Lalu, yang terjadi berikutnya menghantamku seperti petir yang menyambar dada. Dengan suara gemetar tapi cukup nyaring untuk didengar semua orang, ibu mertuaku menunjuk ke arahku. Itu semua gara-gara Alia. Dia dorong kursiku waktu lewat tadi. Mama sudah bilang, dia sering kasar sejak dulu. Tapi kalian gak pernah percaya. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa bibi menatapku dengan dahi mengernyit. Ada yang berbisik pelan, "Ya ampun, tega amat ya." Aku menelan ludah. Ingin sekali membela diri.
Ingin sekali berteriak, itu bohong. Dia menjatuhkan dirinya sendiri. Tapi, aku hanya diam. Mataku terpejam sejenak. Lalu kuhela napas panjang dan kutundukkan kepala. Karena rencanaku belum selesai. Waktunya belum tiba. Suamiku berdiri, menatapku dengan mata tajam. Benar kamu dorong mamah? Suaranya meninggi, keras, tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan. Aku memandangnya sejenak, lalu menunduk lagi. Karena aku tahu, jika aku bicara sekarang, aku akan kehilangan kontrol. Dan aku tak boleh gegabah. Aku harus tetap tenang. Karena aku menyimpan semua bukti. Semua kebenaran. Tapi hari itu, bukan saatnya. Dia itu pura-pura baik selama ini. Ibu mertuaku lanjut, suaranya kini mulai sesenggukan. Tapi di belakang kalian semua, dia suka berkata kasar, sering bentak mamah, ninggalin mama sendirian di dapur, kadang enggak kasih makan. Semua menatapku. Ada yang memalingkan wajah dengan jijik. Ada yang menggeleng pelan. Ada pula yang berbisik ke pasangan mereka, pantas aja dari dulu mamahnya enggak pernah cocok. Aku menggenggam ujung bajuku erat-erat. Ingin menangis? Tidak. Air mata sudah habis. Aku hanya merasakan dadaku sesak. Tenggorokanku kering. Tapi tak ada satupun kata keluar dari mulutku. Karena aku sudah memutuskan, biar mereka menghukumku sekarang, asal nanti, aku bisa menghukum mereka dengan kebenaran. Tak lama kemudian, adik iparku yang terkenal ketus ikut angkat suara. Mas, aku dari dulu udah bilang, kayaknya Alia itu ada masalah. Waktu aku nginep, aku juga ngerasa suasana rumah jadi aneh. Mamah jadi pendiam banget. Aku sempat lihat Alia mukanya galak banget ke mamah. Semua seperti terpancing. Satu persatu mulai mengeluarkan kecurigaan lama mereka. Mereka tidak tahu, mereka sedang bermain di dalam skenario yang disusun oleh perempuan tua yang pura-pura lemah itu. Aku tetap berdiri di tengah ruangan. Tidak menjawab, tidak menangis. Aku hanya menatap ke lantai, membiarkan setiap hinaan menamparku seperti badai. Tapi dalam hatiku, aku berkata, teruskan. Tuduh aku sepuas kalian. Hina aku sesuka kalian. Aku biarkan kalian puas menuduhku hari ini, karena nanti, kalian akan menyesal pernah berdiri di sisi yang salah. Hari itu matahari bersinar seperti biasa. Langit biru, awan putih bergulung tenang di angkasa. Tapi hatiku gelap. Gelap seperti malam tanpa bintang. Dan apa yang akan terjadi hari ini, tak pernah benar-benar bisa kupersiapkan meski aku sudah mengira. Aku sedang melipat cucian di ruang belakang ketika suamiku datang dengan langkah tergesa. Ekspresinya dingin, tak bersisa kehangatan yang dulu pernah membuatku jatuh cinta. Ia berdiri di ambang pintu, matanya menusukku seperti ingin menghancurkan setiap bagian dari tubuhku. Kita harus bicara, katanya tegas. Data, tak ada ruang untuk diskusi. Aku meletakkan baju terakhir ke atas tumpukan, lalu berdiri perlahan. Tentang apa? Tanyaku, meski dalam hatiku aku sudah tahu jawabannya. Dia menghela napas panjang, lalu berkata, kamu harus pergi dari rumah ini, Alia. Aku terdiam. Bibirku sedikit terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Dunia seolah berhenti berdetak selama beberapa detik. Suara detak jam di dinding terdengar begitu keras dan mengganggu. Pergi, ulangku pelan, nyaris seperti bisikan. Dia mengangguk, tajam. Iya. Ini keputusan yang sudah bulat. Ibu lebih butuh aku. Kamu cuma bikin masalah. Kamu cuma membawa racun ke rumah ini. Racun. Kata itu menggema di telingaku. Seperti palu yang menghantam kepalaku berulang-ulang. Racun.
Setelah semua yang kulakukan. Setelah bertahun-tahun mencoba menjadi istri yang sabar, menantu yang patuh, perempuan yang menahan segala sakit demi keluarga ini. Kini, aku dianggap racun. Air mataku nyaris jatuh, tapi ku tahan. Aku menegakkan kepala. "Apa ibu yang menyuruhmu?" tanyaku datar. Dia diam sebentar, lalu berkata, "Dia tidak minta secara langsung. Tapi kamu tahu kan, Alia, ibu tidak nyaman tinggal satu rumah sama kamu. Kamu kasar, kamu bikin dia jatuh, kamu buat semua orang salah paham. Aku nggak bisa terus kayak gini." Kukunci jemariku sendiri agar tak gemetar. Hatiku gemuruh. Tapi wajahku tetap tenang. "Kamu percaya semua itu?" tanyaku lagi, pelan, nyaris seperti doa. Dia menatapku, lalu mengalihkan pandangan. "Aku lihat sendiri, Alia, cara kamu memandang ibu. Tatapan kamu kadang menyeramkan. Kamu berubah. Kamu bukan istri yang dulu." Aku hampir tertawa karena getirnya. "Aku berubah? Ya, aku memang berubah. Karena mereka memaksaku berubah. Karena cinta tak pernah cukup untuk melawan kebencian yang dibungkus manipulasi." "Baik," ucapku akhirnya. Suaraku pelan tapi tegas. "Kalau memang itu keputusanmu, aku akan pergi." Dia tampak terkejut. Mungkin mengira aku akan menangis, meratap, memohon. Tapi aku tidak memberi mereka kepuasan itu. Aku tidak akan menangis di hadapan orang yang telah menginjak-injak harga diriku. Aku masuk kamar, membuka lemari, dan mengeluarkan koper kecil yang sudah lama kusiapkan, karena aku tahu hari ini pasti datang. Kuperiksa lagi isinya. Beberapa baju, flash disk dengan rekaman kamera tersembunyi, catatan harian yang mencatat setiap kekerasan verbal dan perlakuan tak adil, serta satu foto kecil pernikahan kami, foto yang kini terasa asing. Sambil menyeret koper kecilku keluar rumah, aku melewati ibu mertuaku yang duduk di kursi roda, wajahnya tersenyum puas, manis seperti biasa di depan keluarga. "Akhirnya kamu sadar juga tempatmu bukan di sini," katanya lirih. Aku menatapnya. Lama. Dalam. Lalu tersenyum. Senyum yang tidak akan pernah dia mengerti. "Terima kasih sudah mengajarkan aku arti kekuatan lewat luka," bisikku pelan, tapi tajam. Lalu aku melangkah keluar. Pelan, tapi pasti. Dengan koper kecil di tangan kanan dan harga diri yang utuh di dalam dada. Langkahku tidak lunglai. Kepalaku tegak. Karena meski aku keluar dari rumah itu seperti pecundang, aku tahu, aku sedang berjalan menuju kebebasan. Rumah di belakangku bukan lagi tempat pulang, tapi penjara tanpa jeruji. Dan aku, akhirnya bebas dari jeratnya. Mereka pikir mereka sudah menang. Tapi mereka tidak tahu, perempuan yang mereka usir itu sedang membawa senjata paling berbahaya. Kebenaran. Hidupku tak lagi seperti dulu. Tak ada ruang tamu mewah. Tak ada meja makan panjang tempat semua orang pura-pura bahagia. Tak ada suami yang pulang membawa masalah. Dan tak ada ibu mertua yang mengawasi setiap gerakku seperti musuh dalam selimut. Yang ada kini hanyalah sebuah kamar kecil di rumah teman lamaku, Rani. Kamar sempit berukuran 3x3 meter dengan kipas angin tua yang berderit setiap malam, kasur busa tipis yang mulai mengempis, dan jendela berjeruji besi tempat sinar matahari masuk malu-malu setiap pagi. Tapi justru di ruangan inilah, aku bernapas untuk pertama kalinya. Awalnya sulit. Sangat sulit. Aku bangun pagi-pagi, menatap langit-langit sambil bertanya dalam hati, benarkah aku masih hidup? Karena rasa sesak, malu, marah, dan hancur itu masih menggumpal di dada. Tapi setiap kali aku hampir menyerah, aku mengingat satu hal, aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku mulai membuka laptop tuaku, yang pernah hampir kulempar waktu depresi melanda.
Dengan tangan gemetar, kubuka kembali dokumen-dokumen tulisan lamaku. Cerita-cerita pendek, catatan harian, artikel yang belum selesai. Lalu kutulis ulang satu persatu, kutawarkan ke media daring, ke blog, ke komunitas penulis lepas. Hari demi hari berlalu. Uang memang datang lambat. Kadang seminggu tak ada pemasukan. Tapi saat honor pertamaku masuk, meskipun hanya Rp250.000 untuk satu artikel, aku menangis. Bukan karena jumlahnya, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa berharga karena diriku sendiri. Rani yang menampungku tak pernah menuntut. Ia hanya berkata, "Gak apa-apa tinggal di sini, asal kamu jangan nyerah. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikir, Alia." Aku mulai membangun jaringan. Perlahan. Lewat komunitas online, aku kenal seorang jurnalis perempuan yang pernah menulis tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kami bertukar cerita. Lalu dia mengenalkanku pada seorang pengacara muda yang berkata, "Kamu bisa tuntut balik mereka kalau kamu mau. Tapi kita harus punya bukti yang kuat." Dan aku punya. Masih kusimpan dengan rapi. Rekaman dari kamera kecil yang dulu kupasang diam-diam di ruang belakang rumah. Video-video itu diam. Tapi diam mereka menyimpan kebenaran yang tak bisa dibantah. Aku juga mulai konseling dengan psikolog hukum. Awalnya kupikir aku akan dihakimi atau dianggap lemah. Tapi ternyata di ruang itu, untuk pertama kalinya, aku didengar tanpa diinterupsi. Aku dipercaya tanpa dipaksa menangis. "Alia, kamu bukan korban," kata psikolog itu. "Kamu penyintas. Dan kamu sedang membangun dirimu sendiri. Pelan, tapi pasti." Setiap malam aku menulis. Kadang artikel, kadang puisi, kadang surat-surat tak terkirim untuk suamiku, yang isinya penuh luka, tapi juga kelegaan. Kadang aku menulis sambil menangis. Tapi bukan karena sedih. Melainkan karena merasa, akhirnya aku bisa bicara tanpa dipotong. Tanpa dituduh gila. Tanpa dilabeli, perempuan kurang bersyukur. Aku mulai sadar ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Hidupku tidak berhenti ketika aku diusir. Hidupku baru dimulai saat aku keluar dari rumah itu dengan kepala tegak. Mereka pikir aku akan jatuh dan tak bangun. Tapi yang tidak mereka tahu, aku sedang membangun pondasiku sendiri. Pondasi yang mungkin tak terlihat mewah dari luar. Tapi kokoh, karena dibangun dari air mata, keberanian, dan satu keyakinan. Aku pantas bahagia, tanpa harus disiksa untuk dianggap layak. Dan saat malam tiba, di atas kasur busa tipis yang mulai mengempis itu, aku tersenyum kecil sambil menatap langit-langit. Aku belum menang. Tapi aku sudah tidak kalah. Dari luar, aku tampak tenang. Diam. Tak banyak bicara. Hidup seperti orang biasa yang hanya sibuk bekerja dan menyembuhkan luka. Tapi di dalam hatiku, badai masih bergemuruh. Aku belum selesai. Belum benar-benar kalah. Orang-orang mungkin melihatku sebagai perempuan yang sudah menyerah. Mereka tak tahu, aku sedang menyusun caturku. Satu persatu. Dengan hati-hati. Karena perangku bukan perang teriak-teriak di depan umum. Ini adalah perang diam-diam, yang senjatanya adalah kesabaran, ketajaman, dan bukti. Aku mengamati mereka. Diam-diam. Lewat media sosial, cerita tetangga, bahkan lewat kontak tak langsung dari kenalan yang masih berinteraksi dengan keluarga suamiku. Semua kuarsipkan. Semua kuingat. Hingga suatu hari, aku menerima pesan dari jurnalis yang pernah kutemui di komunitas perempuan penyintas. "Alia, kamu masih mau ungkap semuanya? Aku punya kabar menarik." Aku hanya membalas, "Apa itu?"
Beberapa menit kemudian, dia mengirim sebuah foto. Tanganku bergetar saat membukanya. Di sana, terlihat sosok ibu mertuaku, berdiri tegap di depan etalase tas mewah di sebuah mall terkenal, sedang memilih dompet sambil bercanda dengan seorang perempuan lain. Tak ada kursi roda. Tak ada tongkat. Kakinya melangkah, bahkan dengan heels kecil. Posturnya seimbang. Tidak seperti seseorang yang selama ini digambarkan lumpuh total. Aku menarik napas panjang. Lama. Perlahan. Mata basahku menatap layar dengan campuran emosi. Marah, lega, dan getir yang menjalar ke seluruh tubuhku. Akhirnya, topeng itu mulai jatuh. Aku lalu mengetik, "Kau ambil foto ini sendiri?" "Iya." Aku sudah lama curiga. Aku menyamar jadi pengunjung dan ikut dia selama 2 jam. Nggak ada kursi roda sama sekali. Dia bahkan naik turun eskalator. Kalau kamu setuju, aku bisa bantu buat berita investigatif. Tapi keputusan tetap di tanganmu. Kurasakan jantungku berdetak lebih cepat. Dulu aku takut membuka aib keluarga. Takut dianggap istri durhaka. Takut dunia menyalahkanku karena mengungkap kebusukan orang tua. Tapi sekarang aku sadar, diamku hanya akan membiarkan kezaliman itu tumbuh subur. Aku menatap langit dari jendela kamar kontrakan kecilku. Matahari sore menyusup perlahan. Hangat, menenangkan. Dan saat itu aku tahu, ini bukan tentang balas dendam semata. Ini tentang keadilan. Tentang memperjuangkan suara perempuan yang terlalu sering dibungkam oleh label, "Harus sabar." Tanganku gemetar saat membalas pesan si jurnalis. "Aku setuju. Tapi jangan langsung publikasikan. Kita akan atur waktunya. Aku punya data dan rekaman juga. Kita pastikan semuanya lengkap." "Siap," balasnya. "Perangmu akan sunyi, Alia. Tapi percayalah, suaranya akan terdengar jauh lebih keras dari yang kamu bayangkan." Malam itu aku tak bisa tidur. Bukan karena gelisah. Tapi karena untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa kuat. Dan meski belum ada yang tahu, di dalam diriku aku berteriak. "Kalian pikir aku diam karena kalah. Padahal aku hanya sedang mengasah pedang." Tak ada yang bisa menghentikan badai ketika waktunya datang. Dan hari itu, badai yang selama ini kusimpan dalam sunyi akhirnya meledak ke permukaan. Menerjang mereka yang menganggapku hanya istri lemah yang bisa dipermainkan. Pagi itu, aku sedang duduk di warung kecil dekat kontrakan. Secangkir kopi hangat masih mengepul di hadapanku. Aku membuka ponsel seperti biasa, mengecek surel kerja dan draft artikel. Tapi mataku terhenti pada satu notifikasi dari akun media sosial. Kamu ditandai dalam satu unggahan berita. Dengan jari sedikit gemetar, kubuka tautan itu. Sebuah unggahan dari media online ternama terpampang jelas di layar. Judul besar dengan huruf tebal membuat jantungku berhenti sesaat. Seorang ibu pura-pura lumpuh demi menghancurkan rumah tangga menantunya. Di bawah judul itu, terpampang foto ibu mertuaku yang sedang berdiri, tersenyum, memilih dompet di sebuah butik mewah. Tak ada kursi roda, tak ada tongkat, tak ada jejak kelemahan. Wajahnya yang selama ini tampak lemah di hadapan keluarga, kini terlihat begitu segar dan lincah. Komentar netizen membanjiri kolom. "Ini beneran? Kejam banget sih. Semoga menantunya kuat ya. Semoga dapat keadilan. Akun suaminya mana? Kita kasih ucapan yang layak." Gila, ini bukan drama sinetron. Ini nyata. Aku menutup mulutku sendiri. Entah ingin tertawa atau menangis. Rasa lega dan sakit tumpah bersamaan. Karena meski ini semua menyakitkan, akhirnya kebenaran mulai bicara.
Tak lama, ponselku terus bergetar. Notifikasi masuk bertubi-tubi. Ada dari Rani, dari jurnalis yang membantuku, dari komunitas perempuan penyintas, bahkan dari nomor-nomor tak dikenal. Tapi yang paling menarik perhatian adalah pesan dari nomor suamiku. Alia, tolong. Ini semua kacau. Kita bisa bicarakan baik-baik. Mataku membelalak. Aku membaca ulang pesan itu berkali-kali. Dia, yang dulu mengusirku tanpa perasaan, kini memintaku bicara baik-baik. Ironi itu membuat dadaku panas. Tapi aku tak langsung membalas. Karena bagian dari diriku masih berdarah. Dan bagian itu berkata, terlambat. Tak berhenti sampai di situ. Akun media sosial suamiku diserbu netizen. Warganet adalah pasukan paling cepat dan tajam jika mereka mencium ketidakadilan. Komentar membanjiri unggahan-unggahan lamanya. Kamu tega yang ngebelah ibu kamu yang pura-pura sakit. Coba rasain digantian. Diusir kayak gitu. Gimana rasanya sekarang? Mas, udah malu belum? Dan untuk pertama kalinya sejak aku pergi, mereka merasa gentar. Ketakutan. Panik. Akun ibu mertuaku dinonaktifkan. Akun suamiku dikunci. Tapi potongan video dan foto itu sudah menyebar kemana-mana. Berpindah dari grup WhatsApp, dibahas di akun gosip, bahkan dibicarakan oleh influencer yang fokus pada topik kekerasan rumah tangga dan manipulasi dalam keluarga. Aku duduk kembali. Menarik napas panjang. Jantungku berdebar cepat tapi tidak gelisah. Melainkan karena kekuatan yang baru saja kutemukan dalam diriku sendiri. Mereka bilang aku diam. Mereka kira aku lemah. Tapi kini, aku jadi suara yang tak bisa mereka bungkam. Ini bukan sekadar pembalasan. Ini adalah panggilan untuk semua perempuan yang pernah dituduh gila, dilecehkan secara emosional, dan disingkirkan karena memilih melawan. Dan hari itu, aku bersumpah, aku tidak akan mundur. Tidak sekarang. Tidak lagi. Hari-hari berlalu setelah berita itu meledak. Tidak ada permintaan maaf terbuka. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada pembelaan dari pihak mereka, karena memang tak ada yang bisa dibela. Yang ada hanya keheningan penuh tekanan dari pihak yang mulai tersudut. Dan seperti hukum alam yang tak pernah gagal menjalankan tugasnya, karma pun mulai bekerja, pelan, tapi pasti. Pagi itu, aku sedang duduk di kafe kecil, menyelesaikan satu artikel tentang manipulasi emosional dalam keluarga. Ironi memang, menulis soal luka yang dulu begitu kupendam kini justru menjadi sumber penghasilanku. Tapi mungkin di sanalah semesta menaruh keadilan yang tak terduga. Salah satu kenalanku dari komunitas mengirim pesan. Suamimu dinonaktifkan sementara dari kantornya. Beritanya udah sampai ke level direksi. Aku terdiam. Menatap layar tanpa ekspresi. Jantungku berdetak lebih pelan dari biasanya. Mungkin inilah rasanya, melihat kejatuhan seseorang yang dulu menendangmu keluar tanpa perasaan. Masih belum cukup 1 jam, masuk lagi pesan dari seorang kolega lama. 3 klien besar dari kantornya menarik kerjasama. Katanya takut reputasi mereka tercoreng. Kuteguk kopiku perlahan. Pahit. Tapi kali ini terasa seperti kemenangan kecil yang kurayakan dalam diam. Bukan karena aku ingin melihatnya jatuh, tapi karena akhirnya dunia bisa melihat sisi yang selama ini kusembunyikan di balik senyum lelahku. Dan ketika sore hampir merayap, hujan turun perlahan. Langit seperti ikut menyeka rasa getir yang selama ini kubungkus dalam tawa pura-pura. Tiba-tiba, suara pintu kafe terbuka. Aku menoleh. Dan di sanalah dia berdiri. Suamiku. Dengan pakaian kusut, mata sembab, wajah pucat seperti orang yang kehilangan arah.
Tak ada lagi kesombongan di matanya. Tak ada lagi aura tinggi yang dulu menindih keberadaanku. Dia mendekat perlahan. Tak memesan apapun. Hanya berdiri di hadapanku, seperti lelaki yang baru saja ditampar kenyataan. Alia, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku kehilangan semuanya. Jabatan, klien, reputasi, semuanya. Dia menarik napas berat. Kamu tahu, aku cuma manusia. Aku salah. Tapi aku mohon, tolong bantu aku bersihkan nama ini. Katakan kalau semua ini hanya salah paham, setidaknya ke media. Aku meletakkan gelas kopiku. Mataku menatapnya, datar, dingin, tanpa amarah, tanpa tangis. Hanya tatapan dari seseorang yang sudah selesai berharap. Waktu kamu usir aku, kamu bahkan gak tanya apakah aku punya tempat tinggal. Waktu ibumu tuduh aku menyakitinya, kamu bahkan gak beri aku kesempatan menjelaskan. Dan waktu aku keluar dari rumah itu dengan koper kecil, kamu bilang aku racun. Dia tertunduk. Bahunya turun perlahan, seperti tubuh yang menanggung beban dosa yang baru disadarinya. Sekarang kamu datang, memohon bantuanku, setelah semua lenyap dari hidupmu. Maaf, tapi aku bukan obat penenang untuk luka yang kamu buat sendiri. Aku berdiri, mengambil tasku, menatapnya sekali lagi. Aku pernah mencintaimu, tapi sekarang, aku lebih mencintai diriku sendiri. Dan aku tak akan menyelamatkan seseorang yang dulu rela menenggelamkanku. Aku melangkah pergi, tak menoleh ke belakang. Hujan semakin deras di luar. Tapi aku tetap berjalan tanpa payung. Karena di balik guyuran hujan itu, ada senyum kecil di bibirku, senyum yang tak lagi dipenuhi luka, tapi ketegasan. Karma tak butuh pertolongan. Ia hanya butuh waktu. Rumah besar itu dulu selalu ramai. Tertawa keras, suara sandal beradu di lantai marmer, aroma masakan yang keluar dari dapur, dan suara perintah ibu mertuaku yang menggelegar, mengatur segalanya sesuka hatinya. Tapi sekarang, rumah itu sepi. Tak ada suara. Tak ada tawa. Tak ada anak-anak yang berebut perhatian ibunya seperti dulu. Tak ada yang membuatkan teh manis atau mengelap keringat di dahinya. Yang ada hanya kursi roda kosong di ruang tengah, dan tubuh rapuh yang tergeletak di tempat tidur, menatap langit-langit dengan mata kosong. Setelah berita itu viral, setelah semua kedok terbuka, satu persatu anak-anaknya mulai menjauh. Mereka tak tahan jadi bahan omongan tetangga, tak sanggup melihat komentar orang-orang yang menyebut ibu mereka pembohong, manipulatif, dan kejam. Putra sulungnya pindah keluar kota, membawa keluarga kecilnya dan memutus kontak. Putri bungsunya yang dulu selalu membela sang ibu, kini memilih tinggal di rumah mertuanya dan memblokir semua panggilan. Bahkan suamiku, yang dulu membela ibunya mati-matian, mulai jarang pulang. Dia terlalu sibuk menyelamatkan nama baiknya yang hancur, tak lagi punya waktu untuk mengurusi perempuan yang dulu dia anggap paling mulia. Dan hari itu, kabar itu datang kepadaku lewat pesan dari tetangga lama. Alia, ibu mertuamu jatuh dari tempat tidur. Tak ada yang dengar. Dia tergeletak selama berjam-jam sebelum Art baru menemukannya. Sekarang dia benar-benar lumpuh. Aku membaca pesan itu berulang kali. Rasanya asing. Seperti kabar dari kehidupan lain yang dulu pernah kujalani. Tapi tubuhku menggigil, bukan karena kasihan, bukan pula karena puas, melainkan karena getir. Getir atas kenyataan bahwa seseorang yang pernah menjatuhkan hidupku, kini dijatuhkan oleh takdir itu sendiri. Dan jatuhnya bukan karena aku menyentuhnya, tapi karena semua pilihannya sendiri. Dulu dia berpura-pura lumpuh agar bisa mengikat suamiku, menjatuhkan aku,
dan membuatku terlihat kejam di mata keluarga. Kini, dia benar-benar lumpuh. Tapi bukan karena rencana orang lain, melainkan karena semesta memberinya waktu sendirian untuk merenungkan semuanya. Kubayangkan dia duduk sendirian di ranjang tua, mata berkaca-kaca menatap pintu yang tak kunjung diketuk oleh siapapun. Mungkin dulu ia percaya cinta anak-anaknya akan abadi, bahwa mereka akan selalu kembali tak peduli apapun yang dia lakukan. Tapi sayangnya, manipulasi bukanlah perekat cinta. Ia hanya racun yang perlahan mengikis kesetiaan. Dan sekarang, dia dikelilingi oleh keheningan, oleh penyesalan, oleh luka yang kini menyapa tubuhnya secara nyata. Aku tidak membalas pesan itu. Aku menatap layar ponsel, lalu meletakkannya perlahan. Di luar, hujan turun lagi. Sama seperti malam ketika aku diusir dari rumah itu. Bedanya, kali ini, aku tidak lagi menangis. Aku hanya duduk diam, menyesap teh hangat, dan mengucap pelan dalam hati. Aku tak pernah berharap dia menderita. Aku hanya ingin dia tahu, apa rasanya ditinggalkan tanpa sebab. Seperti yang dulu ia lakukan padaku. Hidup memang penuh ironi. Dulu aku menangis memohon dipahami. Kini dia yang menangis, memohon dimaafkan. Hari itu, sore turun perlahan bersama hujan tipis. Udara di kafe langgananku lembab, hangat oleh aroma kopi dan kayu manis. Aku duduk di pojok ruangan, tempat favoritku menulis dan melamun. Di hadapanku, laptop terbuka dengan kalimat yang masih menggantung di layar. Terkadang luka tak butuh pelipur. Ia hanya perlu waktu untuk menjadi kulit baru. Dan seperti adegan yang terlalu klise untuk jadi nyata, dia datang. Lelaki yang pernah kucintai dengan seluruh jiwa. Suamiku. Mantan suamiku. Atau entah apa lagi sebutannya sekarang. Langkahnya ragu. Wajahnya bukan lagi wajah laki-laki penuh percaya diri yang dulu selalu merasa paling benar. Kini ia tampak letih, seperti seseorang yang baru saja diseret keluar dari badai panjang. Rambutnya berantakan, bajunya kusut, tapi yang paling terlihat adalah mata merahnya yang tak bisa menyembunyikan tangis. Dia berdiri di hadapanku, tak langsung bicara. Matanya mencari celah dalam wajahku, mungkin mencari sisa-sisa rasa cinta yang dulu pernah ada. Tapi yang dia temukan hanya ketenangan dan ketegasan. Alia. Suaranya serak, hampir berbisik. Aku minta maaf. Untuk semuanya. Aku bodoh. Aku bego. Aku terlalu percaya pada yang salah. Aku hancur sekarang. Kantor, reputasi, keluarga, semua berantakan. Aku butuh kamu. Aku sadar sekarang, hanya kamu yang tulus selama ini. Aku mengangkat wajahku perlahan, menatapnya. Hujan di luar menempel di kaca, seperti gema masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Tulus? Aku mengulang kata itu, pahit. Tulus seperti saat aku memasakkan makan malam untukmu meski badanku demam. Atau tulus seperti ketika aku membela ibumu dari omongan tetangga, padahal dia menyiksiku secara diam-diam. Atau tulus seperti saat aku masih memanggilmu, suami, bahkan ketika kamu membiarkan aku diusir dari rumah tanpa sepatah kata pembelaan pun. Dia menunduk. Tangisnya pecah tanpa suara. Air mata jatuh ke tangannya, dan untuk sesaat aku melihat lelaki yang dulu pernah kucintai, benar-benar hancur. Aku salah, Alia. Aku terlalu percaya pada ibu. Aku buta. Tapi sekarang aku sadar. Aku butuh kamu kembali. Kita bisa mulai lagi dari awal. Tolong, beri aku kesempatan. Aku menarik napas panjang, lalu berdiri perlahan. Tak ada amarah dalam suaraku, hanya kejujuran
dan ketegasan yang lahir dari luka. Kesempatan itu sudah kamu buang, ketika aku memohon untuk didengarkan, dan kamu memilih diam. Waktu aku butuh satu orang saja yang percaya padaku, kamu malah berdiri di belakang kebohongan. Sekarang kamu datang, memohon, karena dunia sudah tak menyambutmu. Tapi aku sudah belajar berdiri sendiri. Aku mengenakan jaketku, mengangkat tasku, menatapnya sekali lagi. Sekarang kamu tahu, kan, rasanya hidup tanpa orang yang tulus. Bukan balas dendam yang membuatku berkata tidak. Tapi karena aku tahu harga diriku lebih berharga dari sekadar kisah cinta yang sudah hancur. Dia memanggilku pelan saat aku berjalan menjauh. Tapi aku tak menoleh. Karena kali ini, aku tidak ingin menyelamatkan siapapun, kecuali diriku sendiri. Dan saat aku melangkah keluar ke bawah gerimis, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku sudah selesai menjadi korban. Sekarang, aku penentu arah hidupku sendiri. Kemenangan, bagi sebagian orang, adalah tentang menginjak balik mereka yang dulu merendahkan. Tapi bagiku, kemenangan sejati adalah saat aku tak perlu mengangkat suara pun, dan dunia tahu aku tak bisa dikalahkan. Hari itu, sidang terakhir digelar. Ruangan pengadilan dipenuhi atmosfer tegang. Pengacara yang mendampingiku, seorang perempuan muda, cerdas, dan penuh nyala di matanya, berdiri tegap membacakan kesimpulan akhir dari perjalanan panjang gugatan harta gonogini yang kuajukan. Klien kami tidak hanya ditinggalkan tanpa hak, tapi juga mengalami tekanan psikologi sistemik dari pihak keluarga suami. Kami menuntut hak yang semestinya, pembagian adil atas rumah yang selama ini didiami bersama. Mereka mencoba melawan, tentu, dengan segala cara. Memutarbalikkan fakta, bahkan menyodorkan narasi-narasi lama yang tak relevan lagi. Tapi kali ini, aku sudah siap. Semua bukti telah kukumpulkan. Video rekaman, screenshot percakapan, surat-surat keuangan, bahkan saksi dari art lama yang akhirnya bersedia bicara. Setiap lembar dokumen yang diajukan ke meja hakim adalah bukti bahwa aku pernah diam, tapi tidak bodoh. Dan ketika palu diketuk, suara itu seperti denting kemenangan yang selama ini hanya hidup dalam hayalku. Hak kepemilikan rumah jatuh kepada penggugat. Tergugat diwajibkan meninggalkan properti dalam waktu 7 hari. Aku tak melonjak bahagia, tak menangis histeris. Hanya tersenyum kecil, menunduk pelan sebagai tanda syukur. 7 hari kemudian, aku berdiri di halaman rumah itu. Rumah yang dulu menjadi saksi bagaimana aku dijatuhkan di dalamnya. Rumah yang pernah jadi tempatku dilukai tanpa bekas, dipojokkan tanpa suara, diabaikan tanpa rasa bersalah. Kini, rumah itu milikku. Aku tidak datang dengan preman. Tidak membawa surat paksa. Tidak menyuruh mereka pergi dengan teriakan atau ancaman. Tidak juga memamerkan kemenangan. Aku hanya berdiri, diam, elegan, teguh. Suamiku, atau lebih tepatnya, mantan suamiku, keluar dengan langkah ragu. Matanya tampak kosong. Di belakangnya, ibu mertuaku didorong oleh perawat. Wajahnya tertunduk, tubuhnya jauh lebih ringkih dari yang terakhir kulihat. Di matanya, tak ada kemarahan. Hanya kekalahan yang tak bisa disangkal. Mereka tahu mereka kalah. Tapi bukan itu yang membuat mereka memilih pergi. Mereka pergi karena tak tahan, melihat aku masih berdiri gagah di atas luka yang mereka kira akan membuatku roboh. Tak ada kata perpisahan. Tak ada permintaan maaf. Dan aku tak membutuhkannya lagi. Karena balasan paling elegan untuk kejahatan yang mereka buat adalah ketika aku, yang dulu mereka anggap tak berdaya, berubah menjadi sosok yang tak bisa dijatuhkan, bahkan oleh waktu.
Mereka masuk ke mobil. Pintu tertutup. Mobil perlahan menjauh. Aku melangkah masuk ke rumah. Tidak dengan rasa dendam, tapi dengan penuh keyakinan bahwa mulai hari ini, rumah ini adalah tempat yang aman. Tempatku mulai kembali membangun mimpi, tanpa takut dihancurkan. Aku berdiri di ruang tamu, menatap sekeliling. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum sambil berkata dalam hati, "Akhirnya, aku menang." Bukan karena teriakanku lebih keras, tapi karena hatiku lebih kuat. Dan itu tak bisa mereka rebut. Aku tak pernah membayangkan, dari reruntuhan luka yang hampir membunuhku, akan tumbuh taman kecil penuh makna seperti ini. Tempatku berdiri sekarang bukanlah istana yang mewah, bukan juga menara yang menjulang tinggi, tapi ruang sederhana, hangat, dan dipenuhi suara perempuan yang dulu tak berani bersuara. 1 tahun setelah semuanya selesai, persidangan, kepergian mantan suami, dan keluarnya ibu mertua dari hidupku, aku memilih tidak berdiam diri dalam kemenangan yang sunyi. Karena aku tahu, banyak perempuan di luar sana yang masih terjebak dalam diam seperti dulu aku. Aku mengubah ruang tamu rumahku menjadi ruang konseling kecil. Dindingnya kupenuhi dengan kutipan penyemangat. Di rak buku, tersusun kisah-kisah penyintas lain yang menjadi cermin bagi mereka yang datang. Sofa-sofa empuk kupilih sendiri, karena aku tahu betul, perempuan yang datang ke tempat ini tidak butuh kemewahan. Mereka hanya butuh rasa aman. "Selamat datang," ucapku setiap kali ada tamu yang masuk, dengan suara lembut. "Kamu tidak sendirian. Di sini, kamu boleh marah, menangis, bahkan diam. Tak ada yang akan menghakimi. Aku bukan psikolog. Tapi aku tahu betapa berharganya seseorang yang pernah terluka dan memilih bangkit, menjadi teman dalam luka orang lain. Karena rasa sakit itu hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah menjalaninya. Aku mulai menulis ceritaku, bukan untuk balas dendam, tapi agar jejak yang pernah kulalui bisa menjadi pelita untuk perempuan lain yang sedang berjalan dalam gelap. Buku itu akhirnya terbit. Sampulnya sederhana, sebuah tangan perempuan yang sedang meraih cahaya. Judulnya, bukan menantu durhaka, hanya perempuan yang memilih bertahan hidup. Buku itu meledak di pasaran. Tak sedikit yang menangis setelah membacanya. Banyak yang menulis email, mengirim pesan panjang. Ada yang bercerita tentang ibu mertua yang mengontrol hidupnya. Ada yang mengaku hidupnya hancur karena suami yang memihak keluarganya tanpa peduli luka batin istrinya. Dan dari sana, aku tahu, tugas baruku dimulai. Kini, setiap hari ada yang datang ke ruang kecilku. Seorang ibu muda dengan mata bengkak karena semalaman menangis. Mahasiswi yang baru putus karena pacarnya mulai mempermainkan harga dirinya. Seorang perempuan beranak 2 yang suaminya selingkuh dengan adik iparnya. Cerita yang membuatku menggigil karena begitu mirip denganku dulu. Aku tak selalu memberi solusi, tapi aku mendengarkan, menyentuh tangannya, memberinya secangkir teh dan selembar tisu. Dan paling penting, memberinya keberanian yang pernah kukumpulkan sendiri dari puing-puing diriku dulu. Di meja ruang konseling, ada satu benda yang tak pernah kulepas, cermin kecil dari kayu. Aku menyuruh setiap perempuan yang datang untuk menatapnya. "Lihat," kataku lembut, "perempuan di cermin itu bukan korban. Dia penyintas. Dan kamu, sama kuatnya seperti dia." Suatu pagi yang cerah, ketika aku sedang menyiram tanaman di taman depan, taman yang dulu kusiram sambil menangis diam-diam, kini penuh warna dan kehidupan, aku menerima telepon dari nomor yang tidak kukenal. Suaranya lembut, formal, dan sedikit bersemangat. "Selamat pagi, Bu Alia. Kami dari stasiun televisi Nusantara Talk.
Kami ingin mengundang ibu sebagai narasumber dalam program Perempuan Berdaya. Cerita ibu sangat menginspirasi. Kami ingin membagikannya kepada lebih banyak perempuan di luar sana. Aku sempat diam. Ada detik-detik dalam hidup yang terasa seperti gema dari masa lalu. Saat dunia pernah membungkamku, dan sekarang dunia itu sendiri memintaku bicara. "Apa ibu bersedia?" tanya suara di seberang. Aku tersenyum kecil, lalu menjawab dengan suara tenang. Dengan senang hati. Hari itu pun tiba. Aku berdiri di ruang makeup studio, mengenakan blus putih dan celana panjang krem lembut. Sederhana, tapi anggun. Wajahku tak dipoles berlebihan. Aku ingin tampil sebagaimana aku sekarang. Perempuan yang pernah jatuh, tapi memilih berdiri, bukan untuk membalas, melainkan untuk memberi jalan bagi perempuan lain yang terjatuh. Ruangan studio penuh lampu dan kamera. Tapi aku tak gemetar. Mungkin karena luka yang sudah kupeluk itu, kini menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Ketika lampu merah menyala dan pembawa acara menyapaku dengan senyum ramah, aku hanya menarik napas pelan. Dan saat pertanyaan pertama dilontarkan, aku bicara dengan suara yang jernih, tenang, tapi penuh kekuatan. Saya pernah menjadi menantu yang diam, dipojokkan, diusir, dianggap sumber racun. Tapi dari semua itu, saya belajar satu hal. Kadang, kita harus rela kehilangan rumah untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya. Saya tak membenci masa lalu saya. Bahkan ibu mertua saya. Karena kalau bukan karena mereka, mungkin saya tak akan pernah berdiri di sini. Kuat, penuh arah, dan tahu apa artinya mencintai diri sendiri. Acara itu viral. Klip video ketika aku berbicara soal kesabaran yang tak seharusnya dijadikan tali gantung bagi perempuan, tersebar di berbagai platform. Banyak perempuan menandai sahabatnya, ibunya, adiknya. Komentar membanjir. Ada yang bilang, Alia mengajarkan kami bahwa jadi perempuan lembut tak berarti lemah. Ada juga yang menulis, aku lihat diriku di matamu, Kak Alia. Terima kasih sudah bicara. Tapi yang paling mengejutkan adalah surat itu. Beberapa hari kemudian, sebuah amplop sampai di kotak surat rumahku. Tulisannya tangan. Kertasnya sedikit lecek. Dari pengirimnya, aku tahu, itu dari ibu mertuaku. Dengan tangan sedikit gemetar, aku membukanya. Di dalamnya hanya selembar surat, dengan tulisan yang dulu sering kulihat di meja makan rumah lama kami. Alia, aku tak minta kau kembali, apalagi minta dimaafkan. Tapi aku menulis ini karena semalam aku menontonmu di TV. Dan untuk pertama kalinya, aku menangis bukan karena marah, tapi karena malu. Kamu benar. Aku telah menjadi perempuan tua yang hidup dalam luka masa laluku sendiri, dan akhirnya melemparkannya padamu. Aku takut kamu mencuri anakku. Aku takut kamu lebih dicintai. Tapi sekarang aku sadar, bukan kamu yang menghancurkan keluargaku. Aku sendiri yang melakukannya. Aku harap kamu bahagia. Karena kamu pantas bahagia. Lebih dari siapapun di keluarga ini. Tinta terakhir masih tampak basah. Ada jejak air mata. Aku memeluk surat itu. Tak menangis. Tak merasa menang. Hanya lega. Karena mungkin inilah penutup dari bab luka itu. Dan kini, aku tahu dengan pasti. Hidupku yang baru tak sekadar dimulai. Tapi sudah melangkah jauh. Dan aku tak akan menoleh ke belakang lagi. Dulu, aku adalah perempuan yang hidup dalam rumah besar, tapi hatinya sempit. Setiap senyum yang kuberikan penuh luka yang kupendam sendiri. Setiap langkah yang kutapaki terasa seperti menginjak pecahan kaca. Sakit, tapi kutahan agar tak terlihat rapuh. Aku pernah disalahkan atas sesuatu yang tak kulakukan.
Diusir dari rumah yang kubangun dengan cinta. Dipaksa percaya bahwa keberadaanku adalah racun. Tapi hari ini, aku tahu satu hal pasti. Aku bukan racun. Aku obat untuk diriku sendiri. Perjalananku bukan tentang membuat mereka yang menyakitiku menderita. Bukan tentang mengangkat kepala di atas tubuh yang roboh. Tapi tentang bangkit dari tanah yang mereka injak dan menanam benih kehidupan yang baru di sana. Aku tak lagi menyimpan dendam. Karena dendam adalah beban. Dan aku sudah terlalu jauh berjalan untuk membawa-bawa luka yang tak lagi pantas dipelihara. Kini, aku hidup dengan tenang. Tidak mewah, tapi penuh makna. Setiap perempuan yang datang ke ruang kecilku adalah pengingat bahwa aku tak sendirian. Bahwa luka kita, meski bentuknya berbeda, bisa sembuh jika kita berani bicara dan saling genggam. Ini bukan akhir kisahku. Ini adalah titik di mana aku berhenti melihat ke belakang. Karena aku tahu, semua yang tertinggal di sana, bukan untuk diratapi, tapi untuk dijadikan alasan agar aku terus melangkah ke depan. Aku bukan perempuan yang sempurna, tapi aku adalah perempuan yang memilih untuk tidak hancur. Dan itu adalah kemenangan yang tak bisa dirampas siapapun. Kisah Alia bukan sekadar cerita tentang seorang menantu yang dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Ini adalah perjalanan panjang seorang perempuan yang jatuh berkali-kali, dipukul oleh prasangka, dilukai oleh keluarga sendiri, dan dikhianati oleh cinta yang seharusnya melindungi. Namun dari setiap luka, Alia memilih untuk tidak tumbang. Ia belajar berdiri bukan dengan kemarahan, tapi dengan keberanian. Ia membungkam hinaan bukan dengan teriakan, tapi dengan bukti. Ia membalas perlakuan buruk bukan dengan dendam, melainkan dengan kemenangan yang tenang dan elegan. Kehidupan barunya bukan tentang balas dendam, melainkan pemulihan martabat, pemaknaan hidup, dan pemberdayaan sesama perempuan. Ia tidak hanya menyembuhkan dirinya sendiri, tapi juga membuka jalan bagi banyak perempuan lain untuk bangkit dari luka mereka. Alia membuktikan bahwa perempuan yang pernah diinjak bisa tumbuh menjadi fondasi yang kuat. Yang pernah dihina bisa menjadi suara yang menginspirasi. Dan yang pernah dibuang bisa menjadi cahaya bagi banyak yang tersesat. Kisah ini adalah pengingat bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada perempuan yang memilih untuk sembuh, bukan untuk membalas, tapi untuk hidup lebih utuh.